bersama-sama dengan anak-anak YKAI. Selamat sore anak-anak, selamat sore adik-adik ya. Barusan tadi udah latihan nih, bahkan udah ada yang selesai di situ ya. Nah sekarang kita akan mencanting ya. Nah sambil mencanting, ayo siapa yang tahu alat mencanting batik itu ada apa aja? Ayo, pertama apa? Alat yang untuk mencanting itu apa? Selain kain putih, itu yang kamu ambil itu apa? Itu canting. Alat untuk mengambil cairan panas itu apa namanya? Apa tadi? Ayo, lawannya siang apa? Malam ya. Jadi itu adalah lilin. Lilin itu adalah alat yang kita gunakan menggambar seperti yang sekarang kamu pakai nih ya. Tuh udah pinter-pinter semua. Nah tadi kita udah coba ya gimana, tapi rahasianya belum saya kasih tahu bagaimana cara mencanting yang benar. Nah jadi ini yang namanya canting. Dari sini malamnya masuk ke dalam, kemudian dia akan menetes keluar ya. Sebagai contoh, ini malamnya panas ya, hati-hati. Nah kalau dia sudah menetes seperti ini, nah lihat nggak tadi bedanya tuh? Nah lancar ya, tapi tadi, nah ini berarti cantingnya sudah siap untuk dipakai untuk menggambar seperti yang di kain itu ya. Nah nih dan nih, berarti malamnya udah aman. Kita taruh di sini. Kenapa? Karena kalau kita simpannya di sini nanti dia membeku. Biarin, kita taruh dulu. Sekarang kita siapkan dulu nih kainnya ya. Kita siapkan. Masing-masing udah tatak belum? Nah, kamu belum dapet karena kamu tadi pinter, udah selesai duluan. Nah, kemudian saya juga pakai kayak kalian. Tuh. Sekarang gimana caranya? Ini bukan kita pakai sebagai meja, tapi yang menjadi meja itu adalah telapak tangan kita. Telapak tangan kita itu yang kita pakai sebagai alas menggambar ya. Nah ini gunanya apa? Karena kalau misalnya ini sebenarnya kalian terlalu tinggi duduknya, harusnya lebih rendah. Itu lihat ada bangku kecil kan, seharusnya kita pakai bangku kecil itu. Nah sekarang kita coba ya. Ini belum aman karena tadi sudah habis dipakai, ditaruh di bawah dia jadi membeku. Sekarang kita cairin dulu. Nah sambil tunggu dia. Nah sambil tunggu dia itu, gimana sih pegang canting itu? Pegang canting itu lain dengan pensil. Kalau pensil kan kita megangnya gini ya. Kalau ini kita harus mengatur bagaimana supaya cairan malam di dalam ini tidak tumpah keluar atau tidak netes kebanyakan. Karena ini kan kita nggak bisa stop nih cairannya ya. Nah karena kita baru belajar, netes-netes nggak apa-apa. Nanti kita bisa tetap jadi cantik kok ya. Nah yang penting kita coba, kemudian kita toreh seperti ini. Nah ya seperti itu ya. Kita coba ya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Kita coba ya. Nah ini punya kamu, saya lelehkan dulu. Nah biarin dia di sini, hati-hati ya nak. Nah ini sudah nih. Coba. Nah sudah. Ayo. Hati-hati panas. Yuk silakan mulai. Yuk, nggak usah cepet-cepetan, tapi kita gambar dengan enak.
tidak tunggu sampai habis karena malam itu cepat sekali membeku. Jadi kalau tarikan garisnya udah rasanya ini, kita tekan sedikit panas di telapak tangan kita ya. Nah, asik nggak? Semua serius nih sampai nggak ada suara. Nah, ini saya matikan. Ya. Sudah mulai kering. Celup lagi. Oh. Asik nggak? Oh, masih serius, belum ada suara. Tangannya jadi panas ya, Bu? Iya, Mbak Nani. Adik-adik ini masih sekolah ya, online. Online. Oh, Tadi Saskia sudah selesai mencangkir satu tangan dan katanya pegel. nanti malam minta pijat sama ibu. Coba bayangin kalau harus mencangkir satu kain. Repot. Bu, malam untuk batik ini khusus apa bagaimana? Jadi malam itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu malam yang untuk menembok, malam yang untuk membuat kelowongan. Kelowongan itu apa? Kelowongan itu adalah yang sekarang adik-adik lagi lakukan, yaitu membentuk garis luar kontur daripada motif yang akan kita buat. Ya, itu namanya kelowong. Begitu juga dengan jenis cantingnya. Ada yang canting untuk nembok, itu berbeda dengan yang untuk kelowong. Satu lagi malamnya itu adalah malam untuk membentuk isen. Isen itu apa? Isen itu kalau kita lihat pada batik yang sudah jadi, itu adalah bagian dalam dari kelowongan ini, seperti ini nih Mbak Nani. Iya. Itu namanya isen. Nah, untuk membuat isen biasanya malamnya juga berbeda, lebih halus karena kan bentuknya kecil-kecil. Jadi harus pakai malam yang lebih halus.
Lalu gimana sama cantingnya? Cantingnya juga lebih halus. Contoh ya. Ibu boleh dikecilin dulu apinya, Bu. Nah, ini Mbak Nani, aku bawain samping. Ini kalau sekilas kita lihat sepertinya sama nih, ya. Padahal kalau kita intip lubangnya itu beda. Aku tunjukin ya, itu beda. Yang ini lebih besar, biasanya untuk nembok. Kemudian yang kedua sedikit lebih kecil, itu untuk pelowong. Yang sangat kecil itu untuk isen. Nah, nanti kita minta adik-adik kita juga belajar membuat isen-isen ya. Apa yang dimasuk tembok, apa yang dimasuk isian itu apa, Bu? Yang dimaksud dengan tembok itu coba Mbak Nani arahkan ke situ. Batik tembayat yang biru kuning ya. Nah, kita tahu kalau dasar warnanya itu kan adalah kuning Ya. jadi ketika itu di canting, maka bagian kuning itu semua juga kita tutup dengan malam Ya. ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika kita celup ke warna biru atau kuning atau warna apapun, dia tidak kena warna sehingga tetap menjadi Ya. tetap putih. Ya. Sedangkan warna putih-putih yang ada di situ itu sebetulnya adalah itu yang kita canting, kita tutup dengan malam. Ya. Nah, itulah yang membedakan antara batik dasar kuning ini dengan yang dasar hitam. Kalau yang dasar hitam, dasarnya tidak kita tutup Mbak Nani, itu tumpukan warna dari indigo, jolawe, dan kemudian kita indigo lagi sehingga warnanya agak sedikit keabu-abuan. Sedangkan yang ini pertama kita celup warna biru. Setelah kita celup warna biru, itu kita lorot. Lorot adalah proses pembuangan malam dari batik sehingga motifnya kelihatan. Supaya birunya tidak kena warna kuning, itu saya canting lagi. Saya tutup warnanya semua motif-motif ini. Motif-motif ini kita tutup semua. Nah, ini kan sudah warna putih. Karena sudah dilorot berarti dia keluar warna putihnya. Setelah itu, setelah ini semua kita lindungi dengan malam, kita celup pakai jelawe sehingga warnanya menjadi kuning. Nah, setelah itu selesai, baru kita rebus lagi, lorot lagi, menjadi keluarlah warnanya putih, kuning, biru. Biru ini adalah warna asli dari indigo. Jadi, kenapa disebut batik? Karena kita menggunakan perintah warna atau
pencegah warna supaya tidak masuk ke motif kita. Tuh. Nah, tadi seperti gambar ini nih, ini udah selesai nih oleh adik kita Saskia. Nah, nih bagus ya. Ini bunga kembang sepatu. Nah, ini masih netes, nggak apa-apa. Namanya baru gambar, baru pernah, baru sekali ya Saskia ya. Nah, tapi Saskia udah bisa menyelesaikan satu sapu tangan ini, maju terus, pantang mundur, terus tetes-tetes. Ini panas. Nah, nanti kalau ini dicelup warna biru atau kuning, ini ketika dibuat dari Saskia ini akan menjadi putih, kupu-kupunya jadi kelihatan. Nah, gitu Bu Nani. Ya. Nah, sekarang kalau gambarnya udah selesai, kita boleh mulai bikin isen. Terserah, mau titik-titik boleh, mau silang-silang boleh. Nah, kalau netes-netes gitu berarti malamnya kebanyakan dikesinikan dulu. Asik ya? Asik ya? Jadi orang membatik itu harus konsentrasi ya Bu ya. Iya. Nah, tapi para pengrajin kita yang di desa itu seru karena ini sudah kegiatan sehari-hari. Biasanya ya di sininya malam sebelum pandemi nih ya, di sininya malam, nanti di situnya ada gorengan. Nah, terus biasanya yang membatik itu ibu-ibu. Jadi sambil ngebatik, sambil cerita deh, sambil ngobrol, sambil ngegosip. Nah, kadang-kadang begitu juga ya. Nah, sambil ngobrol, sambil cerita, macam-macam. Ada yang curhat juga. Biasa nanti membatik itu sekitar jam 8 mulai. Nah, selesai jam 8, nanti anaknya pulang sekolah, pulang dulu, jemput dulu anaknya, kasih makan dulu anaknya. Lalu nanti kembali ke tempat membatik. Itu kalau untuk para pembatik yang ke tempat pusat pembatikan. Kalau mbah-mbah itu kan udah tua. Nah, biasanya nggak batik di sana. Biasanya dia mau pulang. Satu kain diselesaikan dalam berapa lama Bu kira-kira kalau batik tulis? Tergantung mbak, kalau tergantung dari kesulitan motif. Seperti ini misalnya. Nah, itu kan nggak lihat kosong-kosong tengahnya ya. Aslinya itu enggak, nanti kalau jadi itu penuh semua batikannya. Diberi isen-isen macam-macam, itu karena sekar jajar. Terserah pembatik mau mengisinya dengan apa. Berimajinasi. Ya. Jadi sejak zaman dulu sebetulnya negara kita itu sudah memberikan kebebasan kepada para pekerja seni untuk berkreasi. Boleh bebas apa aja. Nah, anak-anak juga boleh mau masuk titik-titik, silang-silang, tambah-tambah. Itu kan ada bagian putihnya tuh ya. Boleh tuh kamu tambahin. Misalnya mau nambahin apa nih? Di bagian putih-putih ini, boleh loh. Udah mulai beku ya. Dipanaskan lagi. Sekarang enak, udah modern. Tinggal pakai kompor gas, ceklek. Kalau kami di desa masih pakai kayu bakar loh Mbak Nani. Oh iya iya. Contohnya kita jadi pakai keren itu, keren kecil. Nah, di situ kami masukkan kayu bakar untuk membakar malam, memanaskan malam.
ini tidak seperti pensil yang terus-menerus ada, supaya dia rata, nah, membatik itu kan selalu berkumpul ya. Nah, kita harus tahu tuh kiri kanannya kita, jangan sampai teman kita kena malah panas. Kita sebentar lagi akan mencelup warna ya. Habis ini kita akan mencelup warna. Mengerjakan batik itu tidak bisa selesai satu hari. Jadi seperti tadi yang tanyakan oleh Bu Nani, berapa lama? Itu kurang lebih 1 minggu Bu Nani. Sampai belum aku jawab ya. Itu aja cuma mencantingnya, belum mewarna. Tuh. Ini udah mau selesai nih. Siapa namanya? Atala telaten ya. Pinggirannya, iya memang begitu. Iya. Kalau kabel ini sudah ada polanya ya. Dan tadi yang dipilih ikan koi. Belum dapat. Sudah habis, nah isi lagi. Sudah minta diisi dia. Udah capek ya? Saskia udah capek ya? Udah bosen Bu. Oh, Saskia udah mau udahan? Boleh kalau udah mau udahan. Nah. Yo, dikit lagi. Tuh, celananya sampai kena batik. Nggak apa-apa, jadi celana batik. Nah. Ayo, semangat sedikit lagi. Nah, ya, dah, satu lagi,
Oke. Nah, Saskia gini-gini udah jadi 2 nih, Sas. 2 kain. Nanti kita ke sana kita celup ya. Kita pajang lagi. Pegel ya, Kak? Makasih Saskia. Nanti setelah kita biarkan, kita tunggu teman-teman sebentar lagi. Mungkin teman-teman juga udah mau selesai. Nanti setelah ini kita akan ke semilir-semilir untuk celup warna, ya. Ini berarti pelatih konsentrasi begini ya? Betul. Membatik itu memerlukan ketenangan hati. Nah, maka kenapa dulu itu biasanya dilakukan sambil bersenandung? Ya, sambil nyanyi, mbak-mbak itu bersenandung, membicarakan hal yang baik-baik gitu. Karena membatik itu selalu biasanya berkelompok. Dan pada umumnya pembatik itu perempuan semua. Kalau untuk batik tulis perempuan, tetapi kalau untuk batik cap itu biasanya laki-laki. Kenapa? Karena batik cap itu berat ya, alasnya itu berat, sehingga perlu tenaga khusus untuk tenaga yang stabil untuk mencap. Yuk kita nyalakan lagi nih, sudah dingin lagi. Mantap loh. Iya. Saskia tunggu temen ya. Sekar. Kita tunggu sekar, setelah sekar selesai kita celup ya. Nanti Mas ini bisa nanti pinjam punya sekar ya. 1 ya, kasih ke Mas ya untuk celup ya. Telaten dia lama jadinya. Telaten jadi lama. Iya, nggak apa-apa. Nanti boleh lanjutin di rumah kok. Buntet nggak? Harusnya kalau buntet, biasanya buntet tuh apa yang mampet itu biasanya ditiup, tapi karena kita lagi pandemi jadi kita nggak usah tiup, kita lelehkan aja malamnya di wajannya. Sedikit lagi jadi. Habis ini Mbak Nani coba ya Mbak. Iya. Sudah bisa rata. Celup lagi sekali.
selesai Sekar. Udah selesai. Tutup lagi. Sudah selesai Sekar? Tuh, sedikit lagi. Ya, teman-teman, sambil menunggu Sekar sebentar lagi menyelesaikan, maka kita akan membiarkan proses pembatikan ini kering secara keseluruhan. Maka setelah ini kita akan lanjutkan lagi di IG Live Semilir, karena kita akan mencoba untuk proses pencelupan. Kita ketemu lagi. Kita akan videoin aja untuk ini, jadi nggak ada lagi ya. Lanjut aja. Oh, oke. Ya, kita tunggu. Kita tunggu sebentar punya kamu biar ini. Kamu mau yang besar atau mau yang kecil celupnya? Kecil biar nggak tebal. Kamu pinjam punya dia untuk mencelup ya. Nah, kita sambil tunggu itu kering sebentar. Oke, kita matikan dulu. Yuk, masing-masing kesini aja, kasih lihat karyanya biar bisa dilihat oleh teman-teman di rumah. Nah, kita sudah. Ya. Ya, tuh bagus, pinggirnya udah selesai. Oke. Ya, oke. Kita akan lanjut ke proses pencelupan warna. Ya, hati-hati jalan menuju ke sini ya. Yuk, mari. Nah, di ini sudah ada pewarna ya. Ini coba baca apa nih tulisannya? Apa yo? Jolawe. Ini apa nih? Tinggi. Apa itu jolawe? Apa itu tinggi? Ini adalah nama pohon. Karena kita akan mewarnai tidak menggunakan cat air, kita tidak menggunakan cat tekstil, tapi kita menggunakan tumbuh-tumbuhan. Supaya apa? Supaya bumi kita lestari, supaya jangan selalu tercemari oleh bahan-bahan kimia ya. Bagus. Nah, sekarang kalau jolawe ini biasanya warnanya menjadi kuning. Kalau tinggi ini nanti warnanya agak sedikit orange ke kuning-kuningan. Ayo silakan pilih, siapa yang mau jolawe, siapa yang mau tinggi. Nah, nanti pilih ya, boleh silakan. Sekarang saya mau menginikan dulu, mencontohkan dulu bagaimana cara pencelupannya. Bentar ya. Nah, ini ya, ini kan yang sudah dibatik ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau batiknya itu sebelumnya si Desi mana? Yuk, saya mau tinggi ya. Caranya gimana sih? Masukin aja, jangan takut-takut ya. Kita lihat nih, berubah nggak? Yang tadi putih jadi ya. Nah, sekarang kalau sudah ditiriskan begini, ini kayak sekali aja udah cukup nih, karena tadi dibikinnya cukup cepat.
Nah, diperasnya lihat nih. Tuh. Ya, seperti itu. Nggak boleh dipelintir ya? Jangan Bu, nanti kainnya nangis. Oh iya, ngoek gitu. Ya, jadi kita mesti sayang dengan apa yang kita kerjakan. Nah, nanti kalau udah kita taruh di sini, ya. Nah, dibiarinin aja, biarinin dia sampai mestinya dia ditiriskan seperti ini. Tapi karena kita di sini wes darurat, nggak apa-apa. Nih, aduk dulu lagi nih, karena ada yang menggempal. Nah, ya. Ini airnya rada dingin karena dia barusan kena AC. Ya. Oke. Yo, siapa yang berani mulai duluan? Yo, siapa? Silakan. Sekar. Yo, silakan Sekar. Ya, bagus tuh Sekar, jadi rata. Dimasukkan. Jangan takut tangannya kotor, karena kita akan karena akan bersih. Dan ini dari tumbuh-tumbuhan, jadi nanti kita lihat yang mana sih tumbuhannya. Nah, taruh aja sini ya. Yuk, apa lagi? Nah, si kecil. Sama nih, mau warna itu, nggak mau yang lain. Yuk. Nah, taruh ya. Ayo Mas. Wah, sama lagi tinggi. Tinggi itu sama dengan tanaman kakao yang kemarin oleh Pak Presiden Jokowi itu lagi ditanam, mangrove itu sama. Selain dia sebagai pewarna alam, sebetulnya dia juga yang mencegah tsunami, yang bisa menghalau tsunami. Menghalau banjir karena akarnya itu ada di permukaan laut itu berupa lawa. Oke, udah. Yuk, sekarang kita akan jemur ya. Yuk, bawa ini, yuk kita jemur yuk. Nah, bulan lagi nih ya. Oh, Desi. Nah, karena jemurannya tinggi, Des, tolong aja dijepit di situ ya. Ya, oke. Nah, karena ini makan waktu, maka kita akan jemur dulu karena proses pewarna itu sendiri sebenarnya tidak pernah bisa sekali. Harus beberapa kali sampai warna itu rata. Setelah jadi celup, jemur sampai mendapatkan kerataan atau warna yang dikehendaki. Kalau misalnya kita memang mau warna yang lebih kuat, maka itu otomatis proses pencelupannya menjadi lebih lama dan lebih banyak. Setelah selesai pencelupan warna, itu tidak begitu saja selesai. Kita harus melalui satu proses yang namanya proses mati warna atau fiksasi. Fiksasi ini juga bisa menghasilkan berbagai macam warna tergantung dari fiksator yang kita pakai. Umumnya kita pakai ada 3, tunjung, tawas, dan kapur. Nah, masing-masing karakter dari fiksasi ini memberikan warna yang berbeda pula. Kita akan bahas ini lagi mungkin di waktu yang akan datang. Selesai acara workshop bersama anak-anak YKHI sore ini, silakan bergabung. Bagi teman-teman yang mau merasakan sensasi mencanting, panas-panasnya mencanting di jari, di telapak tangan, silakan datang ke Batik Tembayat Outlet di gedung Loka Kemang,
Jalan Kemang Timur nomor 58. Saya tunggu besok dari pukul 10 sampai 17. Ditunggu sama siapa, Bu? Ditunggu sama Gina Sutono dan Ibu Nani tercinta, ya. Oke, terima kasih. Dadah.